Cerita besar Allah, janji yang ditepati. Halo adik-adik, apakah kamu masih ingat kisah tentang Tuhan memanggil Abraham? Tuhan memanggil Abraham dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan juga memberi 3 janji istimewa kepada Abraham. 1. Keturunan. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham dan menjadikannya bangsa yang besar. Bangsa adalah sekumpulan orang yang sangat banyak yang hidup bersama di satu tempat. Seperti kita adalah bangsa Indonesia. 2. Tempat tinggal spesial. Tuhan berjanji akan memberikan tempat tinggal yang baik dan luas kepada Abraham dan keturunannya. 3. Berkat. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan menjadikan keturunannya berkat bagi seluruh dunia. Wow, janji yang luar biasa ya. Tapi masalahnya, Abraham belum punya anak. Tuhan sudah berjanji akan memberinya anak, tapi sampai saat ini Abraham dan Sarah belum punya anak. Abraham menunggu dengan setia, walaupun waktunya lama, sangat lama. Pada suatu siang yang panas, Abraham sedang beristirahat di depan kemahnya. Tiba-tiba, dia melihat 3 orang pengembara lewat. Abraham segera menyambut mereka dan mengajak mereka mampir. Abraham memperlakukan para tamu ini dengan sangat baik. Dia menghidangkan roti hangat dan masakan daging sapi yang lezat. Abraham juga memberikan susu segar untuk mereka nikmati. Setelah makan, salah satu tamu itu bertanya, "Di mana Sarah istrimu?" Abraham menjawab, "Dia ada di dalam kemah." "Hei, tunggu. Bagaimana mereka bisa tahu nama istri Abraham?" Ternyata para pengunjung ini bukan orang biasa. Mereka adalah Tuhan sendiri dan 2 malaikatnya yang datang dalam wujud manusia. Tuhan kemudian berkata kepada Abraham, "Tahun depan, saat seperti ini, Sarah istrimu akan memiliki seorang anak laki-laki." Sarah yang mendengarkan dari balik pintu kemah tertawa dalam hatinya. "Mana mungkin aku bisa punya anak? Aku kan sudah sangat tua," pikirnya. Saat itu, Abraham berumur 99 tahun dan Sarah sekitar 89 tahun. Coba bayangkan, umur mereka jauh lebih tua dari kakek dan nenekmu. Tuhan yang tahu isi hati Sarah berkata, "Mengapa Sarah tertawa? Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan, bahkan hal yang tampaknya tidak mungkin sekalipun." Sarah yang ketakutan menjawab, "Tidak, aku tidak tertawa." Tapi Tuhan berkata, "Ya, kamu tadi tertawa." Dan tepat seperti yang Tuhan janjikan, 1 tahun kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang artinya tertawa. Ishak tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Abraham dan Sarah sangat menyayanginya dan mereka sangat bahagia. Beberapa tahun berlalu. Suatu hari, Tuhan menguji Abraham. Ia meminta Abraham melakukan sesuatu yang sangat berat. Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban. Pada zaman dahulu, orang mempersembahkan hewan seperti domba atau burung merpati sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Tapi kali ini, Tuhan meminta Ishak, anak kesayangan Abraham. Apakah Tuhan jahat? Tidak adik-adik. Tuhan sedang menguji Abraham. Siapakah yang paling Abraham kasihi? Ishak anaknya atau Tuhan yang telah memberikan Ishak kepadanya? Keesokan paginya, Abraham membawa Ishak dan 2 pembantunya pergi ke gunung yang Tuhan tunjukkan. Ketika hampir sampai, Abraham berkata kepada kedua pembantunya, "Kalian tunggu di sini bersama keledai. Aku dan Ishak akan pergi beribadah, lalu kami akan kembali lagi." Abraham membawa api dan pisau, sementara Ishak memikul kayu untuk korban. Dalam perjalanan, Ishak bertanya, "Ayah, kita sudah punya api dan kayu bakar, tapi mana domba untuk korban persembahannya?" Abraham menjawab, "Anakku, Tuhan sendiri yang akan menyediakan domba untuk korban." Ketika sampai di tempat yang Tuhan tunjukkan,
Abraham membangun mezbah dan menyusun kayu bakar di atasnya. Ishak menyadari bahwa dirinya lah yang akan dipersembahkan. Namun, dia tidak lari. Ishak telah belajar untuk taat seperti ayahnya. Abraham mengikat Ishak dan meletakkannya di atas mezbah. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat pisaunya. Abraham, Abraham. Seorang malaikat Tuhan berseru dari langit. "Ya Tuhan." Jawab Abraham. Jangan sakiti anak itu. Kata malaikat itu. Sekarang aku tahu bahwa kamu sungguh mengasihi dan takut akan Tuhan, karena kamu rela memberikan anakmu yang satu-satunya. Abraham menurunkan tangannya. Dengan perasaan lega, dia melepaskan ikatan Ishak dan membantunya turun dari mezbah. Abraham melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Tuhan telah menyediakan korban pengganti. Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Lihat adik-adik, Tuhan menunjukkan kepada Abraham bahwa Ia adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan telah menepati ketiga janjinya kepada Abraham. Janji pertama, keturunan. Tuhan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham, yang kemudian menjadi bangsa Israel. Janji kedua, tempat tinggal spesial. Tuhan memberikan tanah Kanaan yang baik sebagai tempat tinggal mereka. Janji ketiga, berkat. Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya, dan dari keturunannya lahirlah Yesus yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Yesus menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Wow, Tuhan telah menyiapkan semua ini sejak lama sekali. Dan apa yang Tuhan siapkan itu selalu baik. Adik-adik, seperti Tuhan sayang kepada Abraham, Tuhan juga sayang kamu. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baik untukmu. Sama seperti Abraham, kamu juga bagian dari cerita besar yang Tuhan tulis. Coba, angkat tanganmu tinggi-tinggi jika kamu percaya bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik untukmu dan Ia pasti menepati janjinya. Hebat! Nah, adik-adik, itulah kisah tentang bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Kamu bisa membacanya di Alkitab. Ajak Papa dan Mama membaca Alkitab bersama di Kejadian pasal 12-22. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.